Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Gumilang. Di sini saya akan menganalisis tentang masalah demokrasi, kabar bohong dan ujaran kebencian. Ujaran kebencian biasanya tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu lainnya. Ujaran kebencian biasanya menyangkut aspek ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan dan yang tidak menyenangkan, provokasi, menghasut, dan menyebarkan berita kabar bohong. Di sini saya akan menyampaikan beberapa contoh kasusnya. Yang pertama, dari 2018 sampai 2021 ada sekitar 3.640 konten digital yang dilakukan pemutusan akses oleh Kemenkominfo karena menimbulkan kebencian atau pemusnahan berdasarkan sara. Kasus yang kedua, hingga Februari 2022 Polri telah mengajukan 1042 akun media sosial yang diberikan peringatan karena diduga menyebarkan konten bermuatan ujaran kebencian berdasarkan sara. Kasus yang ketiga, sampai dengan Februari tahun 2023, Kemenkominfo telah menemukan hampir 3 juta konten negatif yang diantaranya merupakan konten ujaran kebencian. Yang kasus yang keempat, Kominfo menyebutkan hoax, kabar bohong, dan ujaran kebencian meningkat hingga mencapai 501 item pada April 2019 yang didominasi berita yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, parpol, KPU, dan Bawaslu. Ini adalah analisis saya tentang kasus yang barusan saya sampaikan. Kebebasan berpendapat dan berekspresi memang menjadi ciri negara demokrasi yang termasuk juga menjadi hak setiap warga negara. Namun bila dilakukan sebagai ujaran kebencian tentunya akan terkena sanksi pidana. Artinya, ujaran kebencian bisa menjadi tantangan besar di negara demokrasi, termasuk juga di Indonesia. Setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mengolah dan menyampaikan informasi, dan mendistribusikan Undang-Undang 1945. Namun, tidak untuk disalahgunakan dengan memproduksi dan mendistribusikan ujaran kebencian. Untuk itu, di dalam regulasinya perlu secara cermat memasukkan identifikasi apa saja yang masuk kategori ujaran kebencian, bagaimana cara mendistribusikannya, dan apa dampaknya. Perlu juga dicantumkan pengecualian untuk aktivitas yang tidak masuk kategori ujaran kebencian walaupun dilakukan melalui media elektronik. Sampai saat ini, ujaran kebencian masih marak di media sosial. Pemerintah juga telah berusaha memblokir konten yang mengandung ujaran kebencian. Merujuk kepada identifikasi ujaran kebencian, maka wujudnya berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, dan menghasut yang berpotensi menciptakan konflik di masyarakat. Upaya mengatasi ujaran kebencian menjadi potensi konflik di masyarakat. Perlunya mencari alternatif dalam melawan ujaran kebencian. Politisi, masyarakat sipil, dan media berperan lebih banyak dengan cara-cara yang lebih kreatif dalam memperluas konten di media sosial. Perlu diwaspadai bila ujaran kebencian yang mengarah pada intoleransi dan dimanfaatkan dalam jumlah pemilu. Untuk kesimpulannya, hingga saat ini ujaran kebencian masih marak diproduksi dan disebarluaskan melalui media sosial. Ujaran kebencian menjadi tantangan di tahun politik 2024, terlebih bila ujaran kebencian tersebut mengarah
pada intoleransi dan dimanfaatkan dalam pemilu 2024. Sehingga perlu diwaspadai. Untuk itu pengaturan ujaran kebencian harus dipastikan sesuai dengan perkembangan kehidupan demokrasi di tanah air serta tidak menghalangi kerja pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Regulasinya perlu cermat memasukkan identifikasi apa saja yang masuk kategori ujaran kebencian, distribusi dan dampak yang dihasilkan, serta pengecualian atas ujaran kebencian. Komisi 1 DPR RI pada pembahasan RUU perubahan undang-undang. Sekian dari penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.